Syukran, jazakumullahu khairan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Pada yang kami hormati al-asatidzah wa ustadzat, para tokoh masyarakat, Pak Haji, Bu Hajjah, Bapak Ibu jamaah Masjid Miftahul Iman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, atas izin Allah, kita kembali bermajlis. Kali ini temanya adalah fikih kurban. Istilah yang sangat dekat karena kita sudah di penghujung Zulqa'dah. Ibadah yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebagai syiar yang penuh makna tauhid, pengorbanan, cinta kepada Allah, kepedulian sosial. Dan kurban ini adalah sebuah simbol ketundukan kita kepada Rabb semesta alam dan juga rasa syukur. Tapi banyak kaum muslimin semangat berkurban, tapi fikihnya belum benar. Tentu mari kita semua membahas apa itu kurban. Secara etimologis, secara lughawi, bahwa kurban itu didasari dari kata koruba yakrubu. Artinya dekat. Nanti ada istilah yang lain yang dekat juga, yaitu sering juga disebut dengan udhiyah. Ada ya, jadi jangan bingung. Nanti ada istilah udhiyah. Itu kalau udhiyah itu berasal dari kata dhoha, yadhi, tadhiyah. Kalau istilah udhiyah itu prosesnya. Jadi yang namanya udhiyah itu proses menyembelih hewan di hari kurban. Karena menyembelih hewan itu tidak mesti di hari kurban. Tapi menyembelih khusus untuk di waktu kurban itu namanya udhiyah. Dan di dalam hadis Nabi juga, riwayat Anas bin Malik misalnya, menggunakan kata dhohan nabiyyu
sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini qarnaini. Jadi lafaznya itu Nabi menyembelih hewan kurban dhoha. Istilahnya udhiyah. Harinya disebut adha. Makanya disebut Idul Adha. Hari raya menyembelih hewan kurban. Jadi itu artinya kalau kita misalnya Idul Adha. Nanti ada istilah yang lain disebut nahar. Bagaimana yang tadi kita sholat membaca di rakaat yang kedua surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan wanhar, berkurbanlah. Yang dipakai di situ adalah nahar. Bahkan riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebut Idul Adha itu sebagai Yaumun Nahari. Nah, kalau menggunakan istilah nahar atau wanhar dalam surah Al-Kautsar tadi, itu yang dipakai adalah teknisnya. Kalau tadi kita bicara al-dhoha atau udhiyah prosesnya, kalau nahar itu adalah teknisnya. Bagaimana teknis menyembelih hewan kurban itu ada dua. Ada yang nahar, ada yang zabah. Karena memang banyak di tengah orang Arab khususnya, bahkan Nabi juga pernah berkurban dengan 100 ekor unta. Tadi hadis yang kita singgung, Nabi menyembelih 2 ekor domba gemuk lagi bertanduk yang Tuhan Nabi SAW. Tapi dalam hadis ketika bicara Yaumun Nahar, Nabi pernah menyembelih 100 ekor onta. Ini hadisnya Muslim sahih. 63 beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Sisanya sahabat yang menyembelih. Kebayang Pak, jagal nggak mampu sekarang. Gimana nyembelih sekali nyembelih 63 sapi Pak. 5 aja udah ngos-ngosan kita. Nyembelih sapi. Itu sapi ya, tapi kalau onta memang tidak pakai tenaga ekstra. Nah, menyembelih onta itu pakai kalimat nahar. Nahar Pak. Karena teknis menyembelih ataupun menyembelih hewan kurban onta itu nggak bisa pakai zabah, tapi pakainya nahar. Caranya gimana Pak? Jadi onta itu nggak bisa disembelih kayak sapi. Onta itu kalau disembelih sampai sapi Pak, masih bisa jalan puluhan kilometer itu. Karena sistem tubuhnya onta itu memungkinkan untuk masih terus hidup. Karena memang Allah ciptakan onta itu untuk bertahan hidup. Makanya ada punuk ontanya, cadangan makanannya. Maka onta adalah hewan yang paling tangguh di padang pasir. Perjalanan bulanan ya kuat. Makanya ketika onta itu kemudian disembelih layaknya seperti sapi, itu saya pernah lihat itu di daerah mana ya, Pakistan apa India, onta itu disembelih kayak sapi, lari jauh puluhan kilo Pak. Maka teknis untuk mematikan, membunuh onta itu pakai nahar. Caranya adalah kaki kirinya diikat. Lalu ada 2 orang. Satu orang ngasih makan, jagalnya masuk dari arah belakang,
nusuk dari belakang di lehernya. Jadi datang dari arah belakang, ontanya lagi fokus makan, ditusuk titik nahnya. Beda. Maka istilahnya ada dengan nahar. Jadi kita jangan sampai bingung, oh ada istilah beda-beda. Iya, itu tergantung mengambil apanya. Kalau kurban itu sisi spiritualitasnya yang diambil, karena menyembelih hewan kurban bukan hanya sekedar mengalirkan darah, tapi itu bentuk tauhid, ketundukan, pengorbanan seseorang hamba, membuktikan cintanya kepada Allah lebih daripada hartanya yang dia simpan, dan juga sebagai rasa syukur kepada Allah. Sedangkan secara istilah, secara terminologi di dalam kitab Al-Majmu' qala An-Nawawi rahimahullah, ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala fi ayamin nahr. Kamu semua apa istilahnya? Ma yuzbahu minan na'am, yaitu adalah hewan ternak yang disembelih taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka secara spiritualnya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Fi ayamin nahar, dikerjakan pada hari-hari penyembelihan nahar. Harinya kapan, Pak? Cuma 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Tanggal 10 disebut Yaumul Ma'lumat, Yaumul Ma'lumah. Kemudian yang kedua adalah Ma'dudah, yaitu tasyrik. Jadi 4 saja, 4 hari kurban itu. Makanya kalau nanti di dalam teknis ada orang yang kemudian baru punya uang. Kita nggak tahu, Pak. Ada orang memang baru punya uang di hari 13 Zulhijjah. Gimana mau ada baru uang, Pak? Pengen kurban tapi pas masanya nggak punya uang. Tapi dengan izin Allah dia dapat rezeki. Ya siapa tahu lagi nyangkul ketemu emas gitu kan. Siapa tahu. Harta korun gitu. Atau kemudian dia dapat warisan. Siapa tahu tiba-tiba ada orang notaris, Mas, sampean ini adalah anak keturunan Raja Sumatera Selatan yang ke-7. Pas 7, Pak. Dapat bagian. Ngayal itu. Yaitu maksudnya probabilitas. Pada dasarnya ada orang yang kemudian dapat rezekinya memang tanggal 12, 13 Zulhijjah, hari tasyrik. Masa ditolak, Pak, ada orang mau kurban? Kita harus profesional panitia kita kan gitu. Walaupun di closing, tapi kasihan yang mau kurban. Jadi harus kasih atau spending time-nya itu harus 4 hari, Pak. Jadi panitia mengadakan penyembelihan kurban di hari kedua atau hari pertama misalnya. Ini prime time-nya. Tapi mbok jangan ditolak kalau ada yang baru dapat rezeki di asar tanggal 13 Zulhijjah. Udah sembelih aja, Pak. Sampai maghrib. Jadi kalau belum maghrib masih sah dia sebagai kurban. Mulainya kapan? Mulai setelah sholat Idul Adha. Itulah kenapa teknis sholat Idul Adha itu dipercepat daripada sholat Idul Fitri. Tujuannya apa?
biar cepat disembelih. Kalau kita merujuk pada fikih prioritas, menyembelih hewan kurban itu yang afdol itu di hari Idul Adhanya, Pak. Bukan di hari kedua, walaupun sah. Kenapa? Karena itulah Idul Adha, hari raya nyembelih. Tujuannya disembelih di hari Idul Adha biar saudara kita yang fakir bisa makan dagingnya. Jadi lebaran spesial bisa makan daging itu, Pak. Jadi syiarnya itu adanya sebenarnya yang afdal di hari Idul Adha-nya. Cuman kadang panitia kita ini karena terlalu sibuk ngurusi teknis sholat id, kadang-kadang aduh capek mendingan besok gitu ya. Ya itu nanti disesuaikan dengan keadaan kita. Tapi kalau kita bicara afdolnya ya disembelih di Idul Adha. Nanti geser lebarannya itu. Idul Adha hari nyembelih. Kenapa disebut Adha? Hari menyembelih kurban. Nyembelih kurbannya tanggal 11 Zulhijjah tasyrik. Berarti nanti Idul tasyrik gitu. Jadi makanya kita kalau bicara waktunya yang terbaik adalah Idul Adha. Walaupun ya kita pahami nanti durasinya itu sampai sebelum maghrib di tanggal 13 Zulhijjah. Nyembelihnya aja Pak yang penting. Jadi misalnya mepet taruhlah gitu jam 5 sore masih bisa. Sembelih aja. Kalau nguliti itu sudah beda Pak. Yang penting nyembelihnya itu Pak. Nanti nguliti sampai jam 9 malam misalnya, itu sah tetap. Dibagikannya misalnya jam 10 malam, ya sah tetap, tidak masalah. Atau bahkan dibaginya besok harinya juga sah. Yang penting itu adalah dikerjakan pada hari atau pada waktu yang ditentukan. Qala Ibnu Rajab, berkata Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif, afdhalul ibadat ma kana fihi mujahadatun nafsi wa badlul mahbub. Ibadah terbaik adalah yang di dalamnya terdapat pengorbanan melawan hawa nafsu dan sesuatu yang dicintai. Makanya membeli hewan kurban itu bukan ibadahnya orang kaya, Pak. Beda dengan zakat. Walaupun secara hukum kurban itu jumhur ulama adalah sunnah muakkadah. Walaupun ya kita bicara secara hukum kurban itu sunnah muakkadah. Ada kalimat di dalam hadis riwayat Imam Muslim, idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum ayyudhahi. Ada kalimat arada ahadukum ayyudhahi. Siapa di antara kalian yang berkemauan untuk menyembelih hewan kurban. Kalau dia wajib nggak ada kata aroda. Makanya jumhur ulama menyebutkan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi menghukumi kurban itu wajib. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang juga masyhur, man kana lahu sa'ah walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Kalau
Imam Abu Hanifah patokannya cuma hadis ini riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad, bahwa Rasul bersabda, siapa yang punya sa'ah, kelapangan, walam yudhahi, dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati tempat sholat kami. Jadi kalau Imam Abu Hanifah titik tekannya di Nabi marah, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat sholat kami. Kalau enggak ada pembanding hadis riwayat Imam Muslim yang kedudukannya lebih kuat, kata aroda ayyudhahi tadi, maka benar pendapat Imam Abu Hanifah, setiap ancaman itu melahirkan kedudukan hukum, Mbak. Karena hukum dasar larangan ancaman itu menunjukkan bahwa itu dosa besar. Kalau itu dosa besar, maka hukumnya adalah wajib. Gitu. Tapi kan ada hadis pembandingnya yang kita sudah keluarkan duluan. Arada ahadukum ayyudhahi. Siapa di antara kalian atau salah seorang di antara kalian yang mau berkurban. Nah itu kan, kalau itu wajib kalimatnya enggak menggunakan kata arada ahadukum. Enggak ada. Berarti ada pilihan. Kalau yang mau berkurban monggo, gak berkurban ya silakan. Itu tergantung kelapangan masing-masing. Tapi kata sa'ah ini, Pak, sa'ah itu apa? Kita rangkum dari berbagai macam perkataan ulama, banyak sekali. Kata sa'ah itu kesimpulannya adalah kelapangan secara finansial yang jika seseorang mengeluarkan hartanya beli hewan kurban, dia masih memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan ini beda dengan keinginan ya Pak. Jadi ketika orang mengeluarkan harta, lalu setelah hartanya digunakan untuk beli hewan kurban, masih makan, masih bisa makan, Pak. Itu namanya sa'ah. Jadi kata sa'ah itu bukan kaya raya, bukan. Makanya salah satu di antara spirit semangat berkurban ini konteksnya adalah kita diajak berpikir. Maka Al-Quran memberikan istifham. Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Allah sebutkan secara global, Pak. Allah sebutkan secara menyeluruh Al-Kautsar. Al-Kautsar itu tafsirnya nikmat yang banyak. Bisa itu sungai di surga, bisa telaga di padang mahsyar. Tapi kesimpulannya Al-Kautsar di situ adalah nikmat yang banyak. Ini istifham, Pak. Kita disuruh mikir, istifham itu pernyataan retoris, suruh kita berpikir. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, suruh mikir, Pak. Saya sering membuat analogi begini. Kalau sekiranya Allah mau hitung-hitungan, Allah bisa saja nafas itu Allah jadikan kayak token listrik rumah kita. Coba bayangkan nafas kayak token listrik.
Bapak di rumah, ibu di rumah, lampunya nyala karena apa, Bu? Ngisi token listrik. Sebulan berapa ngisi token? Variatif, tergantung di rumahnya ada apa ya, Pak ya. Kalau ibu di rumah kulkas 3, freezer 2, apalagi mesin cuci 2, ya semuanya serba 2, AC semua, ya itu udah kebayang berapa juta itu. Tapi kalau kita minimalis taruhlah sebulan 400, 500 ya alhamdulillah. Ada juga yang 200, ada subsidi biasanya. Tapi kalau kita bicarakan bahwa itu kayak token listrik, Pak. Coba nafas kita itu kayak token listrik. Sebulan kita harus ngisi berapa token? Itu saya hitung-hitung berdasarkan data medis. 1 menit kita itu bernafas 20 kali, Pak. Kita 1 menit itu tarik, hembuskan itu 20 kali. Saya tanya sama seorang dokter, kalau itu dinilai rupiahkan, 1 tarikan nafas itu berapa? Kalau misalnya harus beli oksigen dengan semua investasi, wah itu nggak keukur tadi. Lalu saya buat ini aja, ya udah sekali nafas bayar 1.000 perak deh. Sekali nafas 1.000 rupiah, Pak. Jadi total saya hitung-hitung, kalau 1 menit 20 kali nafas, itu 1 bulan 850 juta. Jadi kalau kita tadi Allah main hitung-hitungan token listrik tadi, Bapak Ibu untuk pribadi Bapak Ibu saja 1 orang ngisi token napas itu bayar sebulan 850 juta. Kalau 1 tahun 10,6 miliar. Gimana, Pak? Setahun, Mbak, untuk kita ngisi token napas ini 10,6 miliar. Uang dari mana, Pak? Sebulan napas 1 orang 850 juta. Ya Allah. Mosok ya, berkorban setahun sekali tidak mampu. Udah korting berapa ribu persen itu. Kortingan banyak itu. Dari 10,6 miliar. Paling kambing harga berapa? Yang musinnah 1 tahun kambing itu baru semalam saya tanya sama tukang kambingnya. Pak, kalau ada kambing yang usianya 1 tahun, yang penting musinnah, sah untuk kurban. Karena ada usia, Pak. Kalau kambing itu musinnahnya 1 tahun. Kalau domba bisa 6 bulan, tapi dilihat fisiologisnya, dilihat fisiknya. Jadi kalau kambing itu 1 tahun, saya baru tanya semalam sama yang punya kambing itu. Pak, kalau misalnya musinnah 1 tahun, Bapak berani kasih harga berapa? 1,1 Ustaz. 1.100.000. Mau beliau nyarikan 1.100.000, tapi hanya sekedar sah. Makanya sebenarnya kurban itu, kata sa'ah itu bukan kelapangan duit sebenarnya. Karena berapa banyak orang tabungannya banyak, hatinya sempit sehingga nggak mau kurban. Jadi yang lapang itu apa? Hatinya. Maka Nabi bersabda, laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah kekayaan itu diukur dari harta, banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi kelapangan itu adanya di hati. Makanya kata sa'ah itu para ulama memang kelapangan finansial
itu pun diukur. Setelah ngeluarin harta untuk kurban, dia masih survive, masih bisa makan, bertahan hidup, memenuhi kebutuhan. Nah ini disuruh mikir kan, inna a'tainakal kausar. Nah itu baru napas kita hitung-hitung, gimana mata, telinga, bagaimana kemampuan tangan, motorik kaki. Waduh, udah nggak bisa Pak kita hitung-hitung. Makanya ya sangat disayangkan ketika ada seseorang yang dia punya kelapangan finansial tapi sempit dadanya, tidak lapang dadanya. Ma'amila adamiyin min amali yaumin nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada amalan anak Adam pada hari-hari penyembelihan yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah, yaitu adalah menyembelih hewan kurban. Maka panitia harus dipahami ya. Ketika sudah jadi panitia, ini adalah misi yang spesial. Panitia penyembelihan kurban dari mulai nata ya, buat sistem, kemudian menyerap para donatur mudhahi ya, istilahnya kalau yang berkurban namanya mudhahi. Istilahnya mudhahi. Ya, mudhahi itu orang pekurban. Istilahnya dalam Islam mudhahi. Mudhahi itu datang minta kemudian diwakilkan. Maka yang tepat Pak, panitia kurban bukanlah seorang jagal, tapi dia wakil kurban. Karena aslinya di masa lalu orang yang beli kurban itu sendiri-sendiri Pak. Jadi skill dasar setiap manusia orang beriman mudhahi itu nyembeli sendiri. Itu. Tapi ada juga hadisnya. Tadi kita sebutkan riwayat Imam Muslim. Nabi pernah mewakilkan kepada Ali untuk menyembelihnya dan menyalurkan dagingnya. Berarti hukumnya bapak-bapak yang di masjid menyerap tadi mudhahi itu sebagai wakil. Bukan jagal, wakil. Ini nanti untuk menjawab, boleh enggak panitia itu dapat daging kurban? Boleh, karena yang dilarang jagalnya doang. Jagal nggak boleh. Maka itu juga laras kok dengan pendapat ulama, seperti kalau ulama yang tanah air, Syekh An-Nawawi Al-Bantani, sama fatwanya. Jadi tidak bisa disamakan panitia dengan jagal. Jagal itu profesi Pak. Kalau Bapak ini bukan profesi, panitia. Jadi nggak bisa disamakan. Nah kalau jagal itu teknisnya apa Bapak? Kalau misalnya nyewa jagal langsung di depan, Pak, satu kepala 600.000. Bisa Pak? Siap. Kasih 600.000. Udah sepakat tuh, deal. Udah selesai upahnya, udah selesai. Tapi kemudian melihat jagal ini lirik matanya ke kepalanya terus. Bapak sebagai wakil pekurban, wakil mudhahi, Bapak ini wakil mudhahi, mewakili keputusan mudhahi. Mudhahi tidak mampu mengelola daging-daging itu, maka Bapaklah wakil mudhahinya. Dengan kebijaksanaan, wis Pak Jagal, bawalah kepala satu. Ini bukan upah, sedekah. Itu boleh, jadi jangan kaku-kaku banget Pak. Yang dilarang tuh jagal-jagal tuh profesional.
Dia memang kerjaannya itu, maka sudah tepat. Misalnya Bapak memajang kalau masjid kita kambing harga 4 juta, itu sudah termasuk kesepakatan 200.000 operasional. Untuk bayar jagal bisa diambil dari situ, nggak apa-apa. Makanya kalau kita katakan secara hukum yang panitia dapat 2 kantong, oh upah itu nggak boleh. Ini kita bukan jagal, panitia Pak. Yang nggak wajar, fakir miskin dapat 1 bungkus, panitia 10 bungkus, ini nggak wajar. Kalau 2 bungkus wajar Pak, berkeringat-keringat, terus kemudian panas-panas nyayat kambing, itu wajar lah kasih 2 kantong. Masih wajar, tapi kalau tadi fakir miskin dapat 1 kantong, panitia 10 kantong. Ketua panitia, wah 20 kantong. Ini yang nggak wajar. Jadi kalau cuma 2 kantong, 3 kantong masih wajar Pak, masih wajar. Tapi dengan syarat fakir miskin sudah kena semua. Karena kan kalau kita bicara pembagiannya 1/3 untuk mudhahi, 1/3 untuk disedekahkan. Ingat ya pembagiannya, 1/3 disedekahkan. Maka tadi jagal termasuk 1/3 disedekahkan. Dihadiahkan bisa. 1/3-nya fakir miskin. Jadi utama dulu daging-daging mudhahi dulu Pak, haknya mereka 1/3. Bagi bapak-bapak yang berkurban, afdol menerima daging kurban. Afdol. Walaupun bapak biasa makan daging kambing atau daging sapi, tapi afdolnya diterima. Nanti kalau sudah diterima mau dikasih lagi terserah. Jadi jangan buru-buru saya mau nggak butuh, bukan. Ini syiar Pak. Ini syiar, namanya syiar itu kita harus ada kebersamaan. Iya orang kaya mah nggak butuh kayak gitu. Biasa makan steak daging wagyu A5, istilahnya sapi-sapi kita nggak ketelen dia. Tapi idealnya terima dulu syiar itu. Syiar, entah kemudian dagingnya kasih ke ART, kasih ke asisten, kasih kemana-mana terserah. Jadi yang afdol terima dulu. Bisa disimpan, terserah. Mau setahun juga nggak apa-apa, itu udah haknya kok. Artinya ada syiar yang kepentingannya adalah selain ritual tapi juga sosial. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas bagaimana jenis rukun dulu, rukun kurban. Rukun kurban itu ada 4. Hewannya apa Pak? Binatang ternak. Mim bahimatil an'am. Yaitu adalah hewan ternak. Dalam surat Al-Hajj ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim liyadhkarusmallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Agar mereka menyebut nama Allah atas hewan ternak yang Allah rezekikan kepada mereka. Kata bahimatul an'am, kenapa disebut di situ bahimatul an'am hewan ternak? Berarti secara khusus hewannya adalah disebutkan yang sah adalah bahimatul an'am. Ayam apakah termasuk bahimatul an'am? Saya kurbannya tahun ini nyembelih ayam. Ini sempat rame Pak. Sempat rame di suatu masjid karena kajiannya ada yang nggak mampu kambing boleh kurban pakai ayam.
Mengapa ayam tidak sah? Karena bukan bahimatul an'am. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, ini ulama mazhab Syafi'i, di dalam kitab Al-Majmu', beliau mengatakan ajma'al muslimuna ala annahu la yujzi'u fil udhiyah ilal ibili wal baqaru wal ghanam. Kata ajma'a itu berarti konsensus. Telah menjadi konsensus, berarti tidak boleh ada perbedaan pendapat, Pak. Kalau sudah kata ajma'a berarti dunal ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Kita di dalam kaidah bersyariat itu, Pak, sesuatu yang mujma', yang sudah konsensus, jangan ribut nyari yang beda, pengen beda sendiri, gak boleh. Tapi sesuatu yang mukhtalaf itu syariat memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Mukhtalaf itu perbedaan pendapat. Imam Nawawi begini, Imam Syafi'i begini, Imam Hambali begini, Imam Malik begini, itu namanya mukhtalaf. Maka jangan paksa ijma, jangan paksa itu adalah keputusan seluruh ulama. Ini bikin gaduh. Makanya sesuatu yang mukhtalaf udah lapang dada. Nggak usah semua orang harus sama kayak kita, nggak mesti. Karena memang fikihnya memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Jadi sesuatu yang mukhtalaf adabnya jangan dipaksa. Ini harus nggak ada perbedaan. Nah, ini bikin gaduh namanya. Masih banyak pemahamannya kayak gitu. Soalnya pendapat saya paling benar, yang lain pasti salah. Nah, itu keliru. Kalau memang ada ruang ikhtilaf, perbedaan pendapat, jangan dipaksa untuk konsensus. Jangan. Nah, kalimatnya, Pak, ajma'al muslimun. Kaum muslimin, bukan mazhab Syafi'i aja, semuanya, karena beliau ini bermazhab Syafi'i, Pak. Beliau mengatakan kaum muslimin sepakat ala annahu la yujzi, bahwasanya tidak sah dan tidak berpahala. Yujzi itu berarti tidak ada pahala, tidak sah. Fil udhiyah, di dalam ibadah penyembelihan kurban, ilal ibil wal baqaru wal ghanam, melainkan hewan kurbannya adalah onta, sapi dan kambing. Kalau kerbau gimana, Pak? Kerbau boleh nggak? Boleh. Al jamus nau'un minal baqar. Kerbau itu, jamus itu kerbau, Pak. Al-jamus bukan nama organisasi ya. Jamus itu artinya kerbau dalam bahasa Arab. Kerbau adalah bagian dari jenis sapi. Itu dalam kitab Al-Fiqhul Islami karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Jadi sah, kerbau sah, Pak. Jadi kalau kita bicarakan hewan-hewan yang disepakati sebagai hewan udhiyah, unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Boleh jantan, boleh betina, karena nggak disebutkan jenis kelamin, Pak. Walaupun utamanya jantan. Silakan mau jantan atau betina. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, kalau sekiranya di suatu negeri dominasinya betina, silakan. Sebenarnya kalau bagi peternak, Pak, betina itu ya lebih mahal biasanya. Kalau di zaman Nabi, kalau sudah onta betina itu lebih mahal. Kalau sekarang mungkin pejantan yang lebih mahal. Maka oleh karenanya
disesuaikan saja. Kalau Imam Syafi'i, kalau memang di negeri itu ada yang jantan, utamakan yang jantan. Waktu udhiyah, rukun yang kedua, sudah kita tahu, Idul Adha dan hari tasyrik 4 hari. Lalu orang yang menyembelih harus yang halal sembelihannya, yaitu muslim. Terus teknis penyembelihannya, menyembelih udhiyah ini harus punya skill. Ya, artinya kita harus menajamkan pisau. Kalimat dalam hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Salah satunya apa? Idza dzabhtum fa ahsinud dzibha. Jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Caranya tajamkan pisau, gembirakan hewan sembelihannya. Jangan bikin trauma. Maka yang bagus Pak, nanti antara lokasi penampungan hewan kurban dengan lokasi penyembelihan, jangan sampai kelihatan hewan kurbannya. Jangan sampai Pak, usahakan ada hijab. Jadi itu bikin teror. Kita itu Masya Allah ya dalam Islam, jangan sampai ada teror bagi hewan-hewan itu. Walaupun mereka sudah sadar kalau Idul Adha itu bakal dikurbankan, banyak itu. Salah satu pembuktiannya ada orang mu'alaf Amerika itu. Jadi kalau hari raya kurban itu mereka malah pengen dikurbankan. Ada penelitiannya. Cuman tetap secara teknis jangan menyembelih di depan mereka. Satu, itu khawatir tidak bagus Pak dagingnya. Makanya ada penelitian, cara menyembelih orang Eropa dengan cara menyembelih Islam itu mana yang dagingnya kualitasnya bagus. Ternyata Islam dengan mengalirkan darah. Orang-orang Barat mengatakan penyembelihan mereka itu yang paling bagus. Apa? Dibius, sapinya tidur, kemudian masuk mesin, tiba-tiba muncul jadi kornet. Itu ternyata Pak, direkam otaknya, ternyata terjadi stres yang luar biasa ketika sapi itu tidur, lalu tiba-tiba dipotong. Stres tubuhnya, dagingnya berpenyakit. Makanya itulah kenapa syariat Islam begitu indah, tidak boleh digabung. Kemudian umur hewan kurban yang dikurbankan. Kambing 1 tahun, unta kurang lebih 4 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Jadi 2 tahun lebih. Jadi kambing 1 tahun lebih. Kemudian unta 4 tahun lebih, sapi 2 tahun lebih. Tapi domba tadi kita sebutkan 6 bulan masih boleh atau sudah boleh kalau domba, tapi dilihat harus gemuk. Disunahkan domba yang gemuk, bertanduk dan jantan. Ini kesepakatan ulama fikih. Ya. Ini juga menjadikan bahwasannya kita hewan kurban kalau uangnya banyak ya cari yang super, yang gemuk. Tadi kalau sah 1 tahun. Tapi kalau mau yang gemuk, yang kambing 2 tahun ke atas. Makruh hukumnya berkorban ketika sudah jelas tuh. Ya, kita katakan dilarang 4 jenis kurban yang dilarang. Kita bahas ini dulu sedikit. Arba'u la tajuzu fil adahi al-awra al-bayyin awraha wal maridatul bayyin maradoha wal arja al-bayyin dol'uha wal kasiru awil ajaqa allati la tunqa. 4 jenis hewan yang tidak sah dijadikan kurban. 1, hewan yang buta. Buta dua-duanya, buta sebelah. Kalau memang jelas butanya tidak sah. Yang kedua adalah hewan yang
al-maridoh al-bayinu marodoha. Hewan yang sakit, yang jelas sakitnya, yang sakitnya ini sudah mengarah kepada kematian. Kalau cuma sakit meriang aja ya obati sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau sampai udah menuju kematian, apalagi dia kena virus, ini daripada mubazir, udahlah disembelih. Itu nggak sah jadi kurban. Kemudian al-arja itu pincang. Al-bayinu dhul'uha, yang dia jelas kepincangannya. Wal kasiru awil ajaqo, dan hewan yang kurus, yang bahkan saking kurusnya letoy, hilang sumsumnya, lumpuh. Nah ini yang tidak sah. Kalau cuma kupingnya robek, ada tanduknya terbelah, terpotong sedikit, ya makruh aja. Kalau ada cari yang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Waktu jualah ya membatasi kita semua. Ternyata sudah jam 6:07. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah pemahaman kita. Ada yang mau didiskusikan, Pak? Silakan. Ya, itu tergantung paket masing-masing. Di zaman Nabi ya jagal itu cuma nyembelih. Cuman kan kadang daripada repot ya, ngerobohin, nyembelih, termasuk apa? Tadi nyembelih, ngerobohin, terus? Ya itu makanya kategorinya profesional, tergantung kesepakatan aja. Jagal itu aslinya cuma menyembelih tugasnya. Sisanya itu panitia. Jadi jagal itu profesional, memang kerjaannya. Sehari-hari itu. Jadi kalau bapak itu pedagang, cuma pas hari Idul Kurban panitia. Kalau jagal sehari-hari memang dia tukang nyembelih. Profesional. Lalu kemudian kontraknya boleh enggak? Misalnya jagal itu sekaligus ngerobohin, sekaligus dia nyaca-nyaca, ya boleh aja. Ada yang ya rumah-rumah orang kaya yang nyembelih sapi-sapi, terus kemudian enggak mau repot, udah serahin ke jagal tok, yaitu profesional, dia digaji. Nah orang kayak gini enggak boleh ngambil dari daging kurban kecuali diambil dari stok apa? Mudhahinya sebagai sedekah. Itu ya. Ya. Ujroh. Ya. Ya. Jadi gini, biar lebih bersih, yang disepakati hanyalah ujrohnya, upahnya, salary-nya. Udah, kamu sepaket 1 juta. Nah, itu yang disepakati. Nanti kemudian dikasih kepala, dikasih 2 bungkus, itu bukan ujroh, kita niatnya sebagai sedekah. Karena panitia ini wakil mudhahi. Kita panitia ini wakil mudhahi. Mudhahi tidak mampu memutuskan, kita yang mutuskan berdasarkan kesepakatan.
ya dirapatin, jangan personal ya. Mentang-mentang jagalnya adik sendiri langsung dari arah bawah. Kesepakatan, ini jagal upahnya 1 juta, nanti kasihlah kepala 1, kantong 2, nggak apa-apa. Sepakati di forum. Yang penting transparan, itu ya. Ya. Hmm. Dagingnya banyak.